Berikut adalah ulasan singkat sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu nasional pertama tahun 1955 dilaksanakan sebanyak 2 kali. Untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan anggota konstituante pada tanggal 25 Desember 1955. Pemilu tahun 1955 menggunakan sistem proporsional, artinya kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik tersebut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijadikan sebagai dasar negara, serta penggantian konstituante dan DPR hasil pemilu dengan DPR gotong royong. Selain itu, kabinet yang ada diganti dengan kabinet gotong royong dan ketua DPR, MPR, BPK dan MA diangkat menjadi pembantu presiden dengan jabatan sebagai menteri. Setelah pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai presiden pada tanggal 27 Maret tahun 1968 sesuai dengan hasil sidang umum MPRS. Pemilu tahun 1971 adalah pemilu pertama di era Soeharto. Adapun mengenai pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan pada pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Pada periode itu, mereka menggunakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 sebagai dasar. Maka semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan 1 ormas, yaitu NU, Parmusi, PSII, PIRTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PNI, serta Golkar. Hasilnya, Golkar ditetapkan sebagai partai dengan suara terbanyak dan diikuti oleh NU, PNI, dan Parmusi. Melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975, pemerintah Orde Baru mulai menyederhanakan peserta pemilu. Golkar yang didukung oleh birokrasi dan militer berdiri sendiri, sementara partai-partai berbasis Islam dilebur menjadi P3, dan Partai Nasionalis dan Partai Non-Muslim dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dan mulai pemilu tahun 1977, peserta pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pada pemilu 1977 ini, Golkar keluar sebagai pemenang dengan 62,11% suara dengan 230 kursi di DPR. Sementara itu, P3 meraih 99 kursi atau naik sekitar 2,17%. Sementara PDI hanya memperoleh 29 kursi. Pada pemilu 1982, Orde Baru semakin menunjukkan kuasanya. Pada pemilu ini, Golkar kembali menang dan memperoleh 242 kursi di DPR. Pada tahun 1987, pemilu kelima di negeri ini dilaksanakan. Golkar kembali menjadi pemenang. Pada pemilu kali ini, suara Partai Persatuan Pembangunan merosot tajam dan hanya memperoleh 61 kursi di DPR. Penyebab merosotnya suara P3 adalah karena pemerintah memaksa mengganti lambang partai dari Ka'bah menjadi bintang agar sesuai dengan gambar-gambar sila dalam Pancasila. Dan partai ini tidak boleh lagi menggunakan asas Islam, melainkan asas Pancasila.
Pada pemilu 1992, tren politik sedikit berubah. Pada pemilu ini, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia meningkat tajam. PDI berhasil menambah 16 kursi dari pemilu sebelumnya, dan Golkar harus kehilangan 17 kursi, sementara P3 hanya menambah 1 kursi. Kehadiran sosok baru di tubuh PDI, yaitu Megawati Soekarno Putri, yang merupakan putri dari Presiden Soekarno, berhasil mendongkrak perolehan suara PDI di pemilu 1992 ini. Pada tahun 1997, pemerintah Orde Baru kembali menggelar pemilu. Pemilu kali ini diwarnai konflik internal di tubuh PDI. Konflik ini berakhir tragis dengan terdepaknya Megawati Soekarno Putri dari kursi kepemimpinan PDI dan menjadikan Suryadi sebagai ketua umum partai yang direstui oleh pemerintah. Hal ini membuat suara PDI di pemilu 1997 merosot tajam. PDI hanya memperoleh 11 kursi di DPR, sementara Golkar kembali menambah kursi menjadi 325 kursi di DPR, dan P3 memperoleh 89 kursi. Tak ada yang menyangka kalau pemilu 1997 ini adalah pemilu terakhir di era Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Permintaan MPR kepada Soeharto untuk kembali memimpin negeri ini kala itu menyulut kemarahan rakyat Indonesia. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seantero negeri, politik dan ekonomi lumpuh total. Menghadapi situasi ini, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden setelah berkuasa selama 32 tahun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia.